sebagai-nya kita di sini kita akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu yang berjudul tentang transformasi kepemimpinan. Di sini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua yaitu konsep transformasi kepemimpinan, ketiga yaitu karakteristik kepemimpinan transformasi, keempat yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan transformasi, kelima yaitu strategi pengembangan kepemimpinan transformasi, keenam yaitu model kepemimpinan transformasi, dan yang terakhir yaitu tantangan dan solusi dalam transformasi kepemimpinan. Nah, sebelum lanjut akan pembahasan, kami akan perkenalkan nama saya Luzilena, NPM saya itu A1A24001, dan saya Nailana Zonandita dengan NPM A1A 240014. Dan saya Salwa Rabita Aulia dengan NPM A1A 240012. Dan saya Rodia Tunisa dengan NPM A1A 240019. Dan saya Sofiata Tipasaribu dengan NPM A1A 24006. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian transformasi kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan transformasi, yaitu kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut George Ditori, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang lain agar secara sukarela berusaha mencapai sasaran organisasi. Sementara itu, Steve Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju pencapaian visi atau tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan memberikan motivasi, menjadi teladan, serta mengarahkan sumber daya manusia untuk bekerja secara kolaboratif. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi di tengah dinamika perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan konsep transformasi kepemimpinan. Transformasi kepemimpinan adalah suatu konsep kepemimpinan di mana pemimpin berusaha mengubah nilai, sikap, dan perilaku para pengikutnya agar mampu mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi. Menurut James McGregor Burns, kepemimpinan transformasi terjadi ketika pemimpin dan pengikut saling meningkatkan level motivasi dan moralitas satu sama lain. Bernard M. Bass kemudian mengembangkan konsep ini dengan menekankan bahwa pemimpin transformasi menginspirasi pengikut melalui visi yang jelas, memberikan motivasi, memperhatikan kebutuhan individu, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik kepemimpinan transformasi. 1. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. 2. Memiliki visi yang jelas. 3. Berempati terhadap tim. 4. Berpikir terbuka. 5. Menginspirasi, memberikan teladan yang etis, empatis, tulus dan optimis, serta berwibawa. 6. Programsip bersedia menerima gagasan dan praktik terbaik industri yang akan meningkatkan standar perusahaan yang baik dalam aspek faktor yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional. 1. Karakter pribadi kepemimpinan seperti visi yang kuat, integritas, kepercayaan diri, kecerdasan emosional, dan keterampilan komunikasi. 2. Organisasi, lingkungan kerja yang mendukung inovasi, keterbukaan terhadap perubahan, dan pemberdayaan individu. 3. Kondisi lingkungan eksternal, perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, serta tekanan kompetitif yang menurut inovasi.
4. Kompetensi dan pengalaman. Tingkatkan pendidikan pengalaman profesionalitas serta pelatihan. 5. Kepemimpinan memperkuat kapasitas transformasional. 6. Hubungan pemimpinan dan pengikut, adanya kepercayaan, komunikasi efektif, dan hubungan emosional yang positif serta antar pemimpin dan anggota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi mengembangkan kepemimpinan transformasi. Yang pertama, membangun visi dan misi yang inspiratif, memberikan arah dan semangat kepada anggota. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi, menyampaikan visi dan misi, membangun hubungan yang kuat. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi, membuka ruang untuk ide-ide baru dan pemikiran kritis, dan memberikan perhatian individu, membimbing dan mendukung perkembangan setiap anggota. Selanjutnya, menjadi teladan etika dan integritas, memperhatikan perilaku yang patut dicontoh, dan mengembangkan kecerdasan emosional, mengelola emosi diri sendiri, dan memahami emosi orang lain. Selanjutnya ada model kepemimpinan transformasi yang dikembangkan oleh Bernard M. Bass sebagai pengembangan dari teori awal James McGregor Barnes. Model ini menekankan bahwa pemimpin transformasi mampu meningkatkan motivasi, kinerja, dan moralitas pengikutnya melalui 4 komponen utama yang dikenal dengan istilah 4Is, yaitu: yang pertama, pengaruh ideal di mana pemimpin menjadi teladan dengan nilai yang integritas tinggi. Yang kedua, motivasi inspirasional, yakni kemampuan memotivasi dan menginspirasi visi besar. Yang ketiga, simulasi intelektual, yaitu mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif. Yang keempat, pertimbangan individu, yaitu memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan dan pengembangan individu. Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam transformasi kepemimpinan. Tantangan yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak anggota organisasi yang merasa nyaman dengan keadaan lama dan menolak perubahan. Yang kedua, kurangnya ketidakpercayaan terhadap pemimpin baru atau perubahan yang dibawa dapat menghambat proses transformasi. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan pemimpin. Tidak semua pemimpin memiliki keterampilan transformasi seperti visi strategis, motivasi, dan inovasi. Yang keempat, tekanan eksternal, perubahan pasar, teknologi, atau regulasi bisa membuat proses transformasi lebih sulit. Solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dan transparansi, menjelaskan manfaat perubahan secara terbuka untuk mengurangi resistensi. Yang kedua, membangun kepercayaan melalui keteladanan. Pemimpin harus menunjukkan integritas dan komitmen untuk meraih kepercayaan tim. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, memberikan pelatihan khusus untuk mengasah keterampilan transformasional. Dan yang terakhir ada adaptif terhadap perubahan eksternal. Pemimpin harus fleksibel dan cepat menyesuaikan strategi sesuai perkembangan lingkungan. Nah, kesimpulannya, transformasi kepemimpinan merupakan pendekatan kepemimpinan yang sangat relevan di era modern, karena mampu membawa perubahan positif dalam individu maupun organisasi. Pemimpinan transformasi tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga memotivasi, mendorong inovasi, serta memperhatikan pengembangan tiap individu. Model ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Dalam penerapannya, strategi seperti membangun visi inspiratif, meningkatkan komunikasi, dan mengembangkan kecerdasan emosional sangat penting dilakukan. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kepercayaan, solusi seperti pelatihan kepemimpinan dan komunikasi yang terbuka
dapat mengatasinya. Dengan demikian, kepemimpinan transformasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Mungkin dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna mungkin saat kita bersama. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.